A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari Jumat yang penuh berkah ini, sebagai pembukaan saya pengen menyampaikan kepada abang kakak bahwasanya kejahatan itu sudah ada sejak lama dan akan terus ada sampai hari kiamat. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya pengen menyampaikan kepada abang kakak bahwasanya kejahatan itu sudah ada sejak lama dan akan terus ada sampai hari kiamat. Udah? Kebaikan juga sudah ada sejak lama dan akan terus ada sampai hari kiamat. Apa maksudnya Allah mengadakan itu? Allah cuma mau ngasih tahu ini kebenaran, ini kesalahan. Terus fungsinya kita yang tahu itu benar itu salah, disuruh berpihak. Kita berpihak ke siapa? Ada yang bantu dengan doa, ada yang lagi fundraising, ada yang lagi mengumpulkan uang, ada yang berangkat, ada yang berdoa, ada yang bikin acara. Semua kebaikan insya Allah akan dicatat sebagai kebaikan di mata Allah, selama niat itu juga karena dan untuk Allah. Orang-orang yang mungkin kita anggap jahat, orang-orang yang mungkin kita anggap menipu atau mengkhianati kita, itu seperjalanan waktu antum akan tahu dan akan paham. Bisa jadi justru malah antum, abang kakak kita akan berterima kasih sama orang itu. Akan apa? Berterima kasih. Akan berterima kasih. Kenapa kok berterima kasih Ayaman? Karena gara-gara dia kita bisa dapat pelajaran kehidupan. Gara-gara dia kita bisa dapat semangat. Gara-gara dia kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Gara-gara dia kita bisa nulis buku. Gara-gara dia kita bisa menyelesaikan skripsi. Ujian pasti ada. Dan kalau mau jujur ya, benar-benar jahat ke dia tuh? Kan kalau jahat itu nanti kita makin terpuruk. Tapi kalau gara-gara dia kita jadi berhenti berharap sama manusia, gara-gara dia kita jadi bisa bangun malam, kita bisa semakin mendekatkan diri pada Quran, jadi semangat pengen belajar bahasa Arab. Loh, itu bukankah sebuah rezeki? Jadi kalau saya biasanya nyimpan di otak saya tuh, saya selalu tanya what next gitu. Apa? Kejadian itu kan terjadi karena wes kadung gitu ya. Sesuatu itu terjadi karena sudah terlanjur kan? Terlanjur ditakdirkan Allah. Antum dipertemukan dengan yang jahat misalnya gitu. Antum dipertemukan dengan yang nipu, antum dipertemukan dengan orang yang mungkin tidak baik dalam kehidupan. Bukankah itu yang akan membuat air mata ketulusan itu keluar? Saya tidak yakin orang tuh bisa bersandiwara terus dalam kehidupannya.
jalan depan rumah gitu. Ngapain bang? Bawa koper, lagi simulasi. Siapa tahu diusir sama istri, saya lagi latihan. Mana ada orang bisa pura-pura latihan diusir istri? Ada tiba-tiba malam-malam duduk di sini nangis. Abang apa bang? Saya mau itikaf jadi di sini. Istri saya tinggalkan saya. Lo gara-gara kena tinggalkan istri jadi itikaf. Abang selama ini udah sering ke masjid Ramadan, itu pun 3 tahun yang lalu. Oh bagus. Bagus nggak? Bagus. Itu aktor kehidupan, itu guru kehidupan. Berhentilah mengatakan ini jahat sama saya. Jangan jadi SPK gitu, si paling korban. Apa SPK? Bukan kau satu-satunya makhluk di dunia ini yang jadi korban. Allah mau ngajarkan engkau supaya lebih kuat. Kalau misalnya ada cowok, ya kan, ini cewek ya gitulah kan, ikhwan ahwat gitulah. Kalau udah hijrah pakai ukti, ya kan, pada lantu semuanya. Mana boleh pacaran, ya kan? Udah banyak berkorban, udah banyak ngasih, udah banyak apa, kena tinggalkan. Itulah jamak takdim. Apa? Allah sengaja majukan, ngasih tahu kau tidak pantas didapat oleh laki-laki yang macam gitu. Gitu loh bos. Oh berarti aku lebih baik dong. Setan kau. Kau ngerasa diri kau lebih baik, setan. Belajar husnuzon. Oh ya Allah, engkau pisahkan saya dengan si fulan, kau pisahkan saya dengan si ini. Saya yakin ya Allah, engkau pasti punya takdir yang lebih baik untuk saya. Udah selesai kesku. Merasa baik itu setan. Tapi berprasangka baik, wah itu Abdullah, itu hamba. Yakinkah bahwasanya yang Allah hadirkan itu keburukan? Saya rasa I don't think so. Berapa banyak orang yang justru jadi yang seperti ini justru karena pernah. Jadi saya menyebut itu gini, akumulasi rasa sakit, terkumpul semua rasa sakitnya. Gara-gara dia saya berubah jadi lebih baik. Namanya abadi di hati walaupun tak bisa dimiliki. Apalah maksud komen di TikTok ini? Abadi, namanya abadi. Memang namanya abadi. Muhammad Abadi Abdullah gitu. Ada istilah akumulasi rasa sakit. Cerita boleh? Saya 2007 tuh udah siap-siap akan menikah. 2007. Lagi nulis skripsi. Nama calon yang akan jadi istri itu saya tulis di skripsi pembukaan. Thanks to ada nama ayah saya almarhum, ada nama mama saya, ya kan udah meninggal kan, ayah saya 2002 meninggal. Saya udah siapkan nih, nanti aku mau wisuda, nama dia lah mau masukkan dalam skripsi. Mau tahqiq akhir nih kan, saya sudah ketemu pihak keluarganya, udah ketemu sama keluarga besar dia, ya kan, paman-pamannya, udah ketemu, udah balik tahqiq kan, lanjut enggak kita nih, karena bentar lagi saya keluar Gontor, habis itu kita nikah gitu rencananya, nikah habis itu ke Malaysia gitu rencananya. Jadi ke Malaysia tuh bawa istri, rencana gitu, rencana ya kan. Begitu datang tahqiq ulang, tanya gimana, lanjut atau enggak kita nih, tahu enggak jawabannya? Mohon maaf akhi, mohon maaf abang, sepertinya saya akan cari yang lebih baik daripada abang. Mantap, apa? Bang ini masuk kategori Dilan enggak nih bang? Abang Fajar? Oh enggak masuk ya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan baik, terima kasih, jazakumullah khair. Mudah-mudahan anti juga dikasih Allah rezeki. Anti, saya tuh dengan perempuan sejak 2000 tuh udah anti saya. Sejak tahun 2000 saya kalau ketemu perempuan pasti anti. Kalau ketemu yang laki-laki anta. Kalau sama yang lebih tua, lebih senior, antum. Kalau ketemu sama yang lain yang disuruh lain yang dikerjakan, antum. Nah gitu tuh. Paham antum? Jadi kenapa saya anti sama perempuan? Karena memang panggilannya gitu. Dah,
Saya balik, mohon maaf abang, mohon maaf akhi, saya seperti itu. Ngomong depan saya, bukan pakai WhatsApp. Jadi kalau kita masih kena tinggalkan gitu aja, ya elah. Bilang, oh nantilah, jangan keluarkan semuanya. Saya langsung balik. Baik, terima kasih, jazakumullah khair. Ngomong tuh depan saya. Baik, makasih. Apa yang saya lakukan? Saya balik ke pondok, siap-siap ngidupkan komputer. Ngapain? Buka skripsi. Yang saya lakukan pertama kali adalah aku hapus namamu. Dan saya bilang dalam hati, with or without you, dengan atau tanpa dirimu, aku akan tetap selesaikan skripsiku. Karena skripsiku ini aku hadiahkan untuk mamaku. Alhamdulillah dengan izin Allah, skripsi saya 60 halaman, pakai bahasa Inggris, selesai dalam waktu 3 minggu. Dan alhamdulillah habis itu Allah takdirkan saya jadi konsultan. Konsultan apa? Konsultan cinta. Kenapa begitu? Teman-teman saya banyak yang tak selesai skripsinya gara-gara perempuan. Saya bilang, kau bodoh kalau tak selesaikan skripsimu gara-gara perempuan. Kau bukan laki-laki, ganti mukena. Oh, sampai jatuh udah nih. Kok marah ya man? Enggak, aku enggak dendam, cuma masih ingat gitu ya. Gimana Bang Bajar? Aku enggak marah, cuma masih ingat aja. Masih ingat. Rupa kawan-kawan saya, kakak kelas saya, senior saya, ngapa skripsi enggak selesai Ustaz? Tulana nih layaslu atazawaj, enggak jadi nikah. Saya bilang, dengan atau tanpa perempuan itu kau tetap nikah. Kan dulu kan Ustaz kan lucu-lucu juga kan, kirim sate Ponorogo ke Mantingan, makan nasi di rumah Kak Ida, basi dah. Pura-pura ngantarkan latansa, ikut-ikut mikul, pabana. Itu triknya terlalu basic. Kita agak ular dikit lah. Jadi dia baru belajar jadi ular, kita udah ganti kulit berkali-kali. Gitu kata orang Medan. Dia baru belajar jadi ular, kita sudah ganti kulit berkali-kali. Itu mantan atau pahlawan Ustaz? Masih diingat-ingat terus. Ngasih tahu anak muda kan, abang kau ni dah tua dah, 39 tahun. Jadi kalau masih 22 tahun, 23 tahun, alah, jalan kau masih panjang boy. Jalan kau masih panjang. Perempuan itu bertaboran. Jangan lupa loh, banyak laki-laki dan banyak perempuan daripada laki-laki. Kau bisa pilih. Wah, kok mulai ramai ini? Kok makin seru kayaknya? Ya. Tahu-tahu ada yang curhat juga. Sama Yaman, saya juga tidak dendam, tapi masih ingat. Ya. Aku sudah tak marah, tapi masih teringat. Patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah tumbuh, belum hilang ada gantinya. Saya pernah bilang, dengarkan baik-baik. Ini dulu quote waktu saya bikin Mustahil Jomblo. Catat, rekam. Ya, ambil. Oh, bikin konten. Yang belum nikah, jangan yang udah nikah ngerekam. Bikin film Ayaman, mentang-mentang lagi ada Bang Fajar minta bikin film. Ya nanti kita bikin film batu belah batu ketangkop judulnya. Ada. Jangan diingat-ingat Ayaman, cukup sejarah Indonesia aja yang diingat. Saya bilang saya enggak marah saya. Ceritakan dalam kondisi happy. Allah tuh tahu yang terbaik. Allah kasih saya istri yang sekarang, gitu loh. Terus Ayaman lagi ceramain siapa? Entah. Apa tadi mau bikin pantun ya? Memang sakit apa? Kalau orang yang kita cintai mencintai orang lain. Apa? Memang sakit kalau orang yang kita cintai mencintai orang sakit. Kayak dicubit gorila. Tapi akan jauh lebih sakit kalau orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai dia. Tolong oksigen. Apa maksud saya? Move on lah betua. Ya kan? The show must go on. Dunia belum berakhir boy. Apakah ini hanya untuk urusan cinta? Tidak. Waduh, keluar istriku. Aman bun, udah ganti judul. Ini gara-gara materi kayak gini nih. Nanti yang di sebelah ini, kamu juga gitu ya? Siapa mantan kamu?
Begitu dia nanya, suami nanya mantan, istrinya bisa sebutkan mantan aku tuh ini, santai ya dia. Begitu yang laki-laki nyebut mantannya, pindah alam langsung. Gitu videonya Arie Untung, saya cerita Arie Untung, ya kan, langsung pindah alam. Siapa yang sedang kena konten sebenarnya nih? Manalah saya tahu. Ini kita lagi bahas-bahas. Nanti dibuka dengan apa? Orang jahat. Itu akan selalu ada di muka bumi ini sampai hari kiamat. Orang baik juga akan terus ada. Maka kita harus menentukan pilihan keberpihakan kita kepada kebaikan, kepada kebenaran. Kita akan terus ada di situ dan Allah pasti pertemukan kita dengan orang-orang baik. Percaya tak? Percaya tak? Kalau kebaikan itu tidak akan pernah mati. Percaya? Allah pengen jaga kita. Bisa jadi ya Bang Kakak, kita diselamatkan Allah dari penipu-penipu yang lebih besar karena doa mama kita, doa ayah kita, doa guru kita, atau ada amal soleh yang pernah kita lakukan di masa lalu, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu, yang membuat Allah mengatakan apa? Allah mengatakan, aku mau selamatkan kau dari orang-orang yang berniat jahat. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, apapun yang kita lihat hari ini, ya kan, fenomena di Palestina, masa harus tanya gitu, Ustadz berpihak sama siapa? Itu pertanyaan apa kira-kira? Dan sejak kapan gitu kita tuh berpihak? Antum lihat, sudah pernah saya sampaikan berkali-kali, ini masjid berdiri 2012. Dari 2012 setiap hari kita lihat Palestina, kita lihat Masjidil Aqsa nih. Saya tuh malas sebenarnya ngerespon kayak gitu. Masjidnya memang dalam gang, tapi ada jam dari New York sampai ke Sydney. Artinya saya pengen ngajak santri-santri saya, orang-orang yang datang ke tempat ini, punya wawasan dunia. Jangan jadi jago kampung. Kau hebat di kubur raya, oke, bagus. Tapi wawasanmu harus dunia. Kau harus tahu di London jam berapa sekarang, di New York jam berapa, di Paris, Madrid jam berapa, Mekah Al-Mukarramah dengan Istanbul. Oh ternyata Mekah, Madinah, Istanbul, Turki sama jamnya. Jam 2 subuh sekarang. Di Islamabad, di Pakistan jam 4. Bangkok sama dengan Indonesia. Bangkok, Hanoi. Kuala Lumpur lebih 1 jam sama dengan Indonesia bagian tengah. Ya kan, Samarinda, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Makassar. Nah, Tokyo dan Seoul itu lebih cepat, jam 8. Berarti mereka sekarang sama dengan Papua. Betul enggak? Papua waktunya jam segitu. Nah, Sydney lebih siang lagi. Jadi dari 2012 Masjid Kapal Munzalan sudah nempel banner Masjidil Aqsa dari awal. Jadi masjid itu ada 3, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Penjahat, orang munafik, orang musyrik sudah disebutkan Allah sejak dahulu kala 1400 tahun yang lalu. Kok antum kaget dengan ada orang jahat? Kok kaget sama orang bengis? Kok kaget sama orang yang sadis? Itu sudah diceritakan Allah. Baca sirah nabawiyah, baca orang munafik. Kok antum baru sekarang bilang, saya nggak nyangka Ustaz? Loh, kemana aja bos? Jangankan kau, jangankan kita yang manusia sama manusia, Allah yang ngasih dia nyawa, Allah yang ngasih dia jantung, Allah yang ngasih dia nafas, dia bisa tinggalkan? Begitu cuma kau yang baru ngirim duit sekali 2 kali. La ilaha illallah. Baru ngirim sate, baru ngirim pizza. Ya elah bro. Clear? Jadi jangan kaget gitu. Maksud saya, ya jalani kehidupan ini. Alhamdulillah, bersyukurlah ketika Allah tidak menggunakan tubuhmu, tidak menggunakan dirimu menjadi pribadi yang menyakiti hati orang lain. Bersyukur tak? Mau pilih mana?
Ada sekelompok orang yang ditakdirkan Allah menjadi penjahat. Ada sekelompok orang yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang munafik. Apakah kita tidak bersyukur? Apakah kita tidak merenung? Ya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih ya Allah, karena Engkau memilih saya menjadi orang yang ada di jalan yang benar ini. Kebencian kita kepada kemungkaran, kebencian kita kepada kemunafikan, al-kafarota, itu doa di kunut nazilah itu, Allahumma ahlikil kafarota, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah kekafiran, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Itu dalam kunut nazilah yang kita baca setiap hari, ya kan? Jadi di Masjid Kapal Munzalan kita baca doa kunut nazilah di seluruh cabang. Hari ini orang tuh menganggap bahwasanya sosial media adalah kenyataan. Teman-teman semua, saya pengen sampaikan sosial media itu konten. Apa? Sandiwara atau benar-benar realita? Jawab. Sosial media hari ini itu sandiwara atau realita? Karena hidupmu cuma sekotak itu. Ini saya nyebutnya nih agak kasar ya. Handphone ini kalau bagi saya setan gepeng gitu. Apa namanya handphone tuh? Setan gepeng. Bisa, masa dia sholat sambil nunggu slot? Lagi berputar slotnya, lagi sholat. Selesai sholat itu yang diambilnya pertama kali, bukan astagfirullahaladzim, bukan ngambil itu, ala los aku. Sholat tetap, slot jalan. Jadi dia seimbang kata dia kehidupannya tuh. Jadi jadikanlah slot dan sholat sebagai gila. Ini slot pula. Ini HP bisa jadi setan gepeng. Tapi HP bisa HP mewah. Apa HP mewah yang media dakwah? Hari ini antum bisa dak? Banyak orang tuh di sosmednya tuh Masya Allah baik sekali. Wah pokoknya tuh kayak malaikat gitu. Di atas kepalanya tuh ada bulatan gitu. Udah mati tuh ya. Jadi di sosmednya itu seolah tuh dermawan, ya kan, peduli banget. Ternyata konten. Begitu sama pembantunya, ya Allah kasarnya luar biasa. Sama supir pakai terajang, oi jalan gitu. Bayangkanlah supir itu terajang. Kalau sama orang yang baik sama dia, ditengoknya nih ada kepentingan nih. Maka kemarin saya sampaikan ada 4 racun kehidupan. Apa? Nih, ada 4 racun kehidupan. Antum akan ketemu manusia-manusia yang seperti ini. Tapi ini materi bukan untuk nilai orang lain. TMS, tunjuk muka seorang, tunjuk muka sendiri. Saya pengen sampaikan sama abang kakak semuanya, media sosial itu tidak mewakili dirimu yang asli. Saya sering bilang sama orang-orang, sosial media saya itu hanya mading, majalah dinding, papan pengumuman. Kalau mau kenal siapa Luqmanul Hakim, datang ketemu sama saya. Kau akan tahu siapa Luqmanul Hakim setelah ketemu sama orangnya langsung. Kalau kau menilai Luqmanul Hakim dari sosial media, kau salah. Karena di situ saya hanya bercanda. Misi bang, aman. Misi bang, udah tengok belum? Hari ini tengok tuh misi bang. Mana Den, putarkan lagi Den, biar mereka nonton Den. Putarkan Den, mainkan dengan merdu. Bang Fajar sama Bang Jerry belum nonton kan? Misi bang, oh belum, harus nonton. Mantap kali ya itu anak zaman sekarang nih. Misi bang. Iya. Bangga lah si abang nih. Kira abang lupa sih. Mana Den, mainkan Den. Yang YouTube bisa nonton, pindah ke YouTube. Yang Instagram pindah ke YouTube.
Di sosmed solehah, ternyata pelakor. Iya, itulah kelakuannya. Iya, image itu ahwat banget, ukti, pakai jilbab, di tangannya ada tasbih. Tidak semua ya, ini oknum. Cuma kalau oknumnya berkumpul, satu provinsi oknumnya. Oh, ini fansnya Abikem nih. Ini peduli yang lain. Dia tidak peduli Ayaman, dia tidak peduli yang lain. Namanya Abikem. Dah, Den. Den, matikan lampu. Ini film layar lebar nih, lebar kali layarnya. Ya, jadi gitulah pemilihan gue dalam survei. Wow, misi banget. Mantap juga kayak gitu anak zaman sekarang. Iya, sopan-sopan lah. Misi banget. Misi banget. Misi banget. Oke. Misi banget. Aman. Misi banget. Ya dek, lewat dek. Kok nggak lewat lagi ya? Tapi kerjanya modern terus loh. Kan nggak tahu kayak apa. Lihat sikit lah Ustaz, tak bisa tengok di Instagram. Lihat di YouTube. Jadi, misi bang, gitu deh. Lewat. Misi bang. Kira permisi, rupa aku lagi jalankan misi bang, kata dia. Misinya nggak pencuri, ada yang mencuri hatimu, lalu meninggalkanmu saat kau sedang cinta-cintanya. Matilah, cepat mati. Itu namanya odoale. Apa namanya? Odoale. Pakai bot ya. Odoale. Oh, postingan Instagramnya tuh semua ayat-ayat Quran, hadis, ya kan? Kemudian postingan ustadz, repost. Kita putih, ukti banget ini. Mulailah bikin pantun. Buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukti. Iya. Rupa antu belau. Abang kakak, sampai kapanpun ini akan terus ada. Maka saya kasih 4 racun kehidupan. Boleh? Antum catat baik-baik. Tulis. Belum saya sampaikan kemarin di sosmed. Baru saya sampaikan di kemasjidan kemarin. 4 racun kehidupan. Jadi yang membuat orang itu abang kakak jadi jahat itu karena ada satu racun pertama. Dan ini racun yang paling besar. Jadi nanti gini, ada software, ada hardware. Tapi rata-rata inilah dia berputar di sekitar 4 ini. Saya tidak bikin skala prioritas ya. Tidak bikinkan urutan juga. Tapi ini 4 yang terlintas yang saya pernah tahu. Nomor 1, tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Bagi mereka selama kepentingannya terakomodir, yang dia mau dia dapat, aku akan lakukan apapun. Tidak akan dia pakai benar, salah, baik, buruk, tidak ada. Dia tidak akan pakai itu. Yang ada di otak dia apa? Kepentingan. 1. 2, dia punya nafsu. Ada nafsu seks. Nafsu seks ya. Ada nafsu perut, makan. Tapi 2 ini, mohon maaf, nafsu seks dan nafsu perut ini ada batasnya. Mohon maaf. Orang tuh tidak bisa berhubungan badan 1 hari 1 malam berturut-turut tuh tidak bisa. Makan 1 hari 1 malam tuh tidak bisa. Tapi kalau nafsunya adalah pride, eksistensi diri, narcissistic personality disorder, megalomania, merasa artis, merasa penting, merasa harus dipuji, merasa harus diapresiasi, itu bisa 24 jam, 24 tahun, 24 abad itu bisa. Paham? Kau tak bisa makan 24 jam. Kau tak bisa berhubungan badan 24 jam, tapi kau bisa merasa penting, merasa harus dihormati, merasa harus ada yang cium tangan kau sampai lebih dari 24 jam, 24 tahun, 24 abad bisa. Paham? Ada orang tuh yang Pak, enggak mau noleh. Pak Haji, iya. Buya Hamka tuh naik haji dah. Abang, umur berapa bang? Buya Hamka naik haji bang? 18 tahun. Naik kapal laut
Berapa bulan? Diceritakan Abang. Berbulan-bulan perjalanannya. Apa kabar kita yang sudah umur 27, 29? Mungkin 18 masih minta pulsa sama mama. Buya, Hamka 18 tahun udah pergi haji. Terus kau bilang, aku nih kok gini aja hidupku. Saya dengar itu pun temenong juga. Insya Allah filmnya nanti tayang bulan Desember. Yang kedua kan Bang? Yang kedua Desember. Insya Allah kita akan penuhi bioskop lagi. Nonton film Buya Hamka yang kedua. Bulan Desember insya Allah. Kita akan nonton lagi. Jadi apa nafsu yang kedua? Pride. Dia tuh, aku nih centang biru loh. Aku sih paling centang biru. Wah, udah bangga-bangga dengan centang biru. Tahu-tahu ada centang biru berbayar. Ada centang biru berbayar. Lalu dia galau. Aku nih yang asli loh. Aku yang asli loh. Apa? Centang biru tak? Centang biru asli ya gitu. Dulu luar biasa. Dah, pride. Paling eksis, si paling membela, si paling sunnah, si paling ini. Nah, saya terus terang kalau mau nengok orang harus ketemu yang asli. Nggak bisa nengok orang hanya dari sosmednya. Kan banyak tuh. Dulu nengok centang biru, wow. Hari ini nengok centang biru biasa nggak? Biasa aja. Habis pride nih. Ya udah saya bahas kemarin. HF, Haji Furoda. Pak Haji, nggak menoleh. Haji Furoda, ya. Haji Furoda, 500 juta. Daya, yang kedua apa? Racun kehidupan yang kedua? Pride, eksistensi diri. Jadi mereka pengen memberikan image bahwasanya aku nih sukses, aku nih hebat. Circleku orang-orang kaya. Di mana dia pamer itu? Di Instagram. Memang sosial media digunakan oleh beberapa orang untuk ajang pamer. Yang rugi adalah yang tertipu dengan sosial media gitu. Nyambung nggak kira-kira nih? Dah. Yang ketiga, agamanya mereka bukan Islam. Orang-orang yang mengedepankan pride dan kepentingan itu agamanya bukan Islam. Agamanya adalah untung rugi. Kalau kau menguntungkanku, aku kawanmu. Kalau kau menguntungkanku, aku cintamu. Kalau kau menguntungkanku, aku lope-lope padamu. Paham? Kapan aku lope-lope padamu? Kalau ada waktu. Kalau kau punya waktu, aku lope-lope. Paham? Terus kita baper, kita marah. Kok bisa sih Ustadz? Kok bisa sih Ayaman dia bertingkah laku seperti itu setelah banyak pengorbananku padanya? Ya elah. SPK, si paling korban. Gitu Bong. Paham gak itu Bong? Bilanglah, kau boleh nolak cintaku, tapi kau nyesal nanti. Karena laki-laki yang macam aku ini cuma aku lah di dunia ini. Gitu Bong. Jadi apa agamanya orang ini? Kepentingan. Agamanya apa? Untung rugi. Mana dia peduli tentang hak dan batil? Mana ada di kamus dia itu kebenaran atau kebatilan? Tidak ada. Ini halal, haram, syubhat, tidak ada. Pokoknya selama mendatangkan dia namanya agamanya untung rugi. Lupa saya. Agamanya untung rugi, mazhabnya, alirannya adalah marginal. Kalau ada margin baru kenal. Selama Bang Jerry itu mendatangkan keuntungan, maka saya akan dekat sama Bang Jerry. Gitu. Lumayan lah, ada untung dikit lah, dekat sama dekan kan. Tapi begitu Bang Jerry tidak jadi dekan, saya tidak mau dekat-dekat lagi, misal gitu. Tapi tadi malam sudah kita fatwakan haram hukumnya gitu.
Selama kau mendatangkan keuntungan bagiku, aku akan explore terus. Aku akan eksploitasi dirimu. Allah Rabbul Alamin sebagai zat yang maha adil, zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, zat yang maha mengetahui isi hati. Kata Allah, anak ini anak baik loh. Mamanya tuh tiap malam berdoa untuk dia loh. Aku tidak mau anak ini terlalu dalam mencintai perempuan yang tidak seberapa itu. Coba bilang. Ini boleh nak jadi quote di film ini? Aku tak mau, kata Allah, engkau terlalu mencintai perempuan yang tak seberapa itu. Maka saya bilang kan, buanglah mantanmu yang tak seberapa itu. Oh, kok asik-asik sih? Apa maksud kita nih? Jadi Allah bilang, aku tidak mau kau masuk ke dalam yang lebih dalam. Aku tidak mau, kata Allah, kau masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Dah aku pisahkan kau. Kau tidak pantas untuk menikah sama anak muda yang begini. Kau tidak boleh nikah sama laki-laki yang begini. Kau tidak usah dekat-dekat sama perempuan yang begini. Ini tidak cocok jadi istrimu. Ini tidak cocok jadi ibu buat anak-anakmu. Oh, itu keren. Bisa tidak aku pikir kayak gitu? Bisa. Kalau mau buka otak, mau buka hati. Kan saya udah bilang 3 orang yang susah dinasihati. 1, yang main slot. 2, orang yang kena narkoba. 3, orang yang jatuh cinta. 3-tiganya tuh tidak bisa dinasihati. Kapan? Udah nyungsep, udah terantok, udah hampir mati. Nah, itu dia baru bisa dinasihati. Jadi apa tadi agamanya? Untung rugi. Mazhabnya apa? Apa tuh marginal? Kalau ada margin baru kenal. Yang keempat, ini yang paling seram, ini yang paling ngeri. Racun kehidupan yang nomor 4 adalah hasad. Apa? Racun yang keempat? Hasad. Hasad itu intinya begini, ketidaksukaan seseorang kepada nikmat yang diterima oleh orang lain. Amin, 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 amin. Ada orang alim soleh. Jadi hasad itu abang kakak, kalau kata guru saya, permasalahannya adalah permasalahan akidah. Kenapa hasad atau dengki itu permasalahan akidah? Karena ketika dia tidak suka dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, secara tidak langsung dia tidak suka kepada pemberi nikmat. Ngeri tak? Karahiyatul ni'mah alal mun'ami alaih, ketidaksukaannya terhadap ketidaksukaan seseorang ini kepada nikmat yang diberikan Allah kepada si A, itu secara tidak langsung dia tidak suka kepada pemberi nikmat. Siapakah yang memberikan nikmat? Maka masalah dia akhlak atau akidah? Akidah. Gimana caranya Yaman supaya kita bisa dapat ini? Berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Syukuri, ikut senang. Oh, kau pilih dia ya. Alhamdulillah, mantap, semoga lancar, berkah diridhoi Allah. Gitu. Oh, kau pilih dia, bagus. Aku doakan jarak jauh. Aku tidak benci. Aku tidak sakit hati. Aku doakan semoga keluargamu, rumah tanggamu harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa? Doa yang baik-baik itu abang kakak pasti kembali ke diri kita lagi. Kita tidak doakan orang lain sebenarnya. Kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Maka cara yang paling mudah abang kakak, ini shortcut ya. Jadi gini, hasad itu merusak. Baginda Rasulullah mengatakan begini, iyyakum wal hasada, berhati-hatilah kalian terhadap penyakit hasad. Karena hasad itu iri ya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat,
hasad itu memakan semua kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi api ini hasad, kayu bakar ini kebaikan. Begitu abang kakak memproduksi kebaikan baru, api hasad langsung sambar, berarti habis. Makanya banyak orang tanya sama saya, Ayaman, saya ini udah santunan anak yatim, udah ikut ngantar beras, udah ikut distribusi, mikul beras juga, bikin ini, bikin itu. Banyak yang sudah dikerjakan amal soleh secara fisik, secara harta juga. Tapi kok hidup saya masih stuck di tempat di Ayaman? Saya bilang jangan-jangan ada hasad di hatimu. Amalan itu ada 3 bos. Amalan itu ada 3 bos. Ada amal badan, ada amal harta, ada amal hati. Kau lulus di amal badan, ikut distribusi akbar besok tanggal 21. Kau nyumbang juga besok harta. Tapi hatimu error. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Di sini ada iri. Di sini ada ujub. Di sini ada sombong. Apa bedanya ujub sama sombong, Ayaman? Ujub itu merasa diri lebih baik. Kalau sombong merasa diri lebih baik dan merendahkan orang lain. Bedanya ujub sama sombong itu. Jadi kalau ujub itu dia hanya merasa dirinya baik saja. Ana ini masya Allah. Gimana passwordnya? Salut antum sama aneh. Nah gitu. Itu ujub tuh namanya tuh. Salut antum sama ana. Gimana tuh? Salut antum sama ana. Mana dia pencetusnya nih? Tak muncul dia. Salut antum sama aneh. Hah? Apa bang? Salut antum sama, bukannya salut ana sama antum bang? Enggak, itu udah lama kata dia. Yang baru tuh salut antum sama ana. Jadi kalian tuh salut sama saya gitu loh. Salut kalian sama saya. Hah? Apa pak? Ujub itu obatnya cuma satu. Dia suka dijilat. Nah, orang ujub tuh suka dijilat. Kalau bahasa Medannya diumbang. Tahu nyawa diumbang, tapi sor juga. Nah, gitu kalau bahasa Medan itu. Tahu saya lagi dipuji, tapi suka enak juga ya dipuji. Sama kayak ibu-ibu yang di Samudra Atlantik tuh. Bukan di sini. Enggak jauh beda. Kak, masya Allah lama tak jumpa kakak nih. Tambah cantik kakak sekarang. Ah, masa sih Ustadz? Iya tuh. Masa sih Ustadz tuh minta puji 2 kali artinya. Jadi kalau dia bilang, ih istriku baru pisah 2 hari, tambah cantik. Alah, bohong. Iya sayang. Iya kata dia. Iya. Laki-laki belajar lah ngerayu-rayu gitu. Bukan sama istri orang. Kau gatal kalau istri orang. Istri seorang tuh lah kau rayu-rayu, suka dia. Lagi letih-letih dia masak betungkos lumas pakai daster tuh kan. Masya Allah istri soleha. Beda kalau udah wakil pengasuh camat Gambir, levelnya beda dah. Lagi nyupir mobil lah depan kita rame. Wih Buki Villa, Umi, macam dia yang punya istri. Saya ngerasa kayak lagi ngontrak rasanya waktu itu tuh. Ada orang tuh depan saya bisa gitu. Wih Buki Villa ya Umi. Saya rasa nak turun ya kiri bang gitu. Aduh. Ya Allah. Ya kan? Ada datuk-datuk umur udah 70 tahun. Berapa umurnya? Manggil istrinya tuh my honey, my sweetie. Kadang-kadang cinta. Iya. Penasaran anak muda nih. Tok, cemana datuk nih bisa romantis sudah 70 tahun? Oh ada rahasianya anakku kata dia. Ini nggak bisa sembarangan. Saya akan kasih tahu jam 12 malam. Mau nggak saya ijazahkan ilmu ini? Wah, mau lah kata anak muda. Datanglah anak muda nih jam 12 malam. Tapi kau bawa lah makanan kesukaan datuk. Datuk suka apa? Martabak. Oh, oke bawa. Udah makan martabak. Mau tahu nggak apa rahasianya aku udah 70 tahun, lebih dari 50 tahun aku menikah sama istriku. Ngapa masih manggil my honey, my sweetie, cintaku, sayangku, I love you, my love. Ya kan? Aku lupa nama istriku siapa.
Jadi ngapa dia masih ingat? Masih manggil my honey, my sweetie? Aku lupa nama istriku siapa. Jadi perempuan tuh suka dibohongin memang. Dibilang cantik, dibilang lebih langsing. Agak kurusan kakak sekarang ya. Pipinya udah agak tirus. Masa sih? Lihat kaca dia habis itu. Ambilnya handphone. Betul juga ya kata dia. Kembang lubang hidungnya. Maka laki-laki tuh kalau kena tinggalkan perempuan kok langsung sedih gitu. Yalah, saya mau ngetes benar-benar laki-laki enggak sih? Perempuan tuh gampang naklukannya, mau saya ajarkan enggak? Saya masih ada ilmu masa lalu tuh. Ya kan? Udah lah, cukup Dilan aja lah. Udah terwakili dah tuh. Ada ilmunya. Gampang. Udah nggak tanya lagi. Kenapa juga perempuan suka nanya? Aku cantik nggak? Aku cantik nggak? Suaminya tuh nggak ngerti, nggak peka, nggak bisa mengapresiasi. Dia tuh suka dibilang cantik, dibilang sayang, lope-lope, suka dia. Memang nggak dibalasnya, tapi hatinya berbunga-bunga. Itu perempuan. Siapkan emoticon yang banyak-banyak tuh. Isinya lope, wah gitu, rindu, suka dia. Tanyalah sama istrinya Abikem tuh, tanya, betul nggak? Betul kata dia. Itulah yang bikin dia semangat. Tadinya nyuci piring, nyuci rumah dia langsung. Abikem ini tak paham Abikem. Tolonglah Abikem. Kirim lope-lope Abikem. Nggak harus. Udah makan belum? Dia flat. Udah makan belum? Nggak, dia suka yang memang lebay-lebay gitu tuh. Kirim love aja. Terus yang tuh, nah love yang gitu tuh, itu nanti berbanding lurus dengan lubang hidung dia tuh, Pak Dekan, tolong dikirim Pak Dekan ya. Sampai anaknya nanya, Bang Jer, anaknya dicuekin aja Bang Jer. Itu perempuan. Kalau dikirimkan WA gitu kan. Masya Allah istriku lagi masak ya. Semoga lelahmu lillah ya sayang. Tak jadi dia masak. Ikat WC dia langsung. Tuh. Suami di sebelah Ustaz agak kencengan lagi Ustaz. Nggak potong ya pas bagian tadi itu dah. Apalagi kawan nih lagi misalnya lagi halangan ya kan. Emosi lagi tidak stabil. Anak-anak lagi berkarya ya kan. Bikin lukisan abstrak di rumah kan. Ada yang punya anak kecil, nengok lukisan abstrak di rumah itu. Ya adu skill ya kan. Satu kelas berat, yang satu MMA ya kan. Udah bikin adonan makanan, udah jadi, datang si kecil, taburkannya, brung masukkan pasir di masakan mamanya. Apalah yang diperlukan? Dia tidak perlu solusi, udah kita cari pembantu. Apa? Marah dia. Kamu kira kerjaanku sekelas pembantu? Kata dia. Kamu gak hargai aku. Abis tidur di luar. Bilang Masya Allah sayangku. Capek ya sayang, sini urut-urut. Ya kan? Kita yang pergi safar, dia yang minta urut. Gitu emang. Kok benar ya Ustaz? Menjiwai sekali kakak ini. Jadi kontennya untuk kakak aja berarti. Bukan ngurutnya. Ya kan? Dia minta diperhatikan, minta disayang. Dia tidak capek secara fisik mungkin ya saat itu. Tapi mungkin hatinya ya kan? Perempuan tuh murah meriah, ajak ke Indomaret, Alfamart, suka dah dia. Bilang budget 5.000 ya gitu. Kan rumusnya sederhana, ajak jalan, ajak makan. Iya kan, ajak jalan, ajak makan. Nah, kan kalau udah bahas makhluk mereka nih, pasti ramai nih, langsung ramai. Dengarkan kata dia. Kita lagi dibahas sama ayah mana gitu kan. Ada juga yang suaminya tuh kan baru dengar SMK nih, wah aku mau ngomong so sweet sama istri aku. Assalamualaikum sayang, apa kabar cintaku? Toto balasnya flat, kamu habis ngapain? Karena dia pakai mazhab Anda sopan kami curiga. Kamu di Pontianak ngapain aja? Habis ketemu siapa kamu di Pontianak? Habis miring kopiah kawan.
Kok kamu sering ke Pontianak sekarang? Kirim foto antivirus. Tahu foto antivirus tahu? Foto yang ada dia dan ada muka saya. Tenang sayang, aku lagi sama Ustadz Lukman. Oh yaudah, kalau gitu aman. Visa boleh diperpanjang. Itu caranya. Istri-istri sekarang pintar-pintar, budak-budak tuh. Istri-istri itu pintar. Sampai bilang begini, kamu awas ya macam-macam ya. Aku bilang sama Ustadz Lukman, nanti kamu dipecat jadi santri. Wah, saya kira satu, rupa banyak. Makanya foto yang bikin dia aman adalah foto sama saya. Saya kira tuh dia, Ayaman, foto Ayaman. Dulu saya kan masih polos ya. Foto lah kita kan, ikut lah. Ayo foto bang. Weh, ini ngajak foto. Rupanya muka saya itu dijadikan bemper. Kamu jangan marah-marah yang lagi ada Ayaman nih di samping. Umi lagi sama Kiai. Istrinya mau marah dengar Kiai kan tak jadi. Pandai budak-budak. Antara pandai sama licik tuh beda. Belot gak budak-budak nih saya bilang. Kirimnya foto saya, cek gitu. Ada yang pintar. Ustaz, boleh minta video enggak Ustaz untuk yang lagi di rumah? Saya bilang antu belau emang. Dia jadikan saya sebagai bempernya. Jadi dia tak nasihati istrinya. Saya disuruh ini. Akhirnya mau tak mau lah kita nih si bodoh nih ikut lah. Nggak boleh sebut Abikem tuh, nggak boleh ya. Emang sutradara dia bang, Saya dikerjakannya bang. Ini udah sapar sekian hari, dah kan? Ustaz, boleh nggak kasih nasihat untuk yang lagi di rumah Ustaz? Saya bilang, kau pakai aku rupanya. Jadi dia tuh bukan menganggap saya kiai, talent saya tuh dianggapnya. Emang dia sutradara bang. Bakat itu udah ada bang. Saya dikerjakannya bang. Jadi kenapa banyak orang, saya tuh dulu suka kan bahagia, ada orang mau ngajak saya foto nih. Rupa foto itu dijadikan tameng. Oh alah, betul warai budak-budak. Jadi konten. Dah, ngobrol sampai sini kita materi nih. Nah, apalah hari Jumat bahagia ya. Jumat apa hari ini? Jumat bahagia. Karena mungkin ada yang lagi sedih, ya kan? Misi bang, misi bang, aman. Nah, gitu ya. Misi bang, makanya hati-hati ya, hati-hati ya bang kakak. Insya Allah tidak ada sesuatu terjadi karena Allah pengen membuat kita jadi buruk, tidak ada. Allah menakdirkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita karena pengen kita jadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun hari ini kita ditinggalkan oleh partner bisnis, ditinggalkan oleh partner kerja, ditinggalkan oleh teman-teman yang dulu membersamai kita, yakinlah dan percayalah Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Percaya tak? Siapa yang percaya? Yakin Allah ganti lebih baik? Yakin tak Allah akan takdirkan kehidupan itu lebih baik daripada yang sekarang? Harus yakin. Kau tuh mutiara, kau berlian, kau pantas dapat yang lebih baik. Maka lupakanlah dia yang tidak seberapa itu. Takbir. Takbir atau takdir nih? Takdir. Allah tuh sayang sama abang kakak. Makanya ditakdirkan tak boleh ketemu yang jelek-jelek. Nanti Allah pertemukan diamond, Allah pertemukan dengan mutiara di waktu terbaik. Maka penutup, tidak ada doa yang tertolak. Coba ulang. Tidak ada doa, biar gampang jangan pakai kata-kata tidak. Semua doa pasti dikabulkan. Apa? Semua doa pasti dikabulkan. Coba ulang. Allah hanya merubah ingat kata kuncinya ya. Allah merubah 3. 1. Allah merubah bentuknya. 2. Allah merubah caranya. Dan Allah merubah waktunya. Yuk, ikut saya. Semua doa pasti dikabulkan. Allah hanya merubah bentuknya, caranya,
dan waktunya. Kata Allah, kau jangan dapat yang gini. Aku tetap kasih kau mobil, tapi bukan levelmu main Xenia. Kau levelnya traktor misalnya. Traktor kelapa sawit, karena kau aku kasih rezeki kelapa sawit 1000 hektar. Nah, gitu. Jadi jangan main Xenia. Aku rubah bentuknya. Aku rubah juga caranya. Salto-salto, kejar kemana-mana, ngejar bayangan, gak dapat-dapat. Begitu kita balik badan menghadap ke bayangan, ke sumber cahaya, membalikkan diri dari bayangan dan kita menghadap ke sumber cahaya, Allah takdirkan justru yang tadi kita kejar-kejar berbalik mengejar-ngejar kita. Percaya tak? Saya dengan izin Allah mengalami hal itu. Saat saya membalikkan badan, menghadap ke sumber cahaya, Masya Allah, tabarakallah, ternyata bayangan tak punya pilihan kecuali mengikuti kita. Oke tak? Sip tak? Ini pelajaran kehidupan, bos. Caranya aja kita rubah. Dulu saya ngejar-ngejar duit, kejar. Alhamdulillah gila. Alhamdulillah sangsot, babak belur. Begitu saya bilang, ya Allah, aku mau balik lagi ke masjidmu ya Allah. Aku mau balik lagi ke rumahmu ya Allah. Aku mau belajar Quran lagi ya Allah. Aku beli lagi Quran. Saya kumpulkan duit sampai dapat 47.500, 37.500 saya beli Quran. Qurannya masih ada warna oranye. Saya beli Quran itu, saya baca lagi. Nangis saya, ngapalah aku ndak balik ke Quran, ngapalah aku sombong ndak baca Quran. Berapa lama dah aku meninggalkan Quran ini. Saya marah sama diri saya sendiri. Dan saya bilang aku ndak mau ada orang lain yang meninggalkan Quran seperti aku dulu meninggalkan Quran. Maka aku bikinlah, jadilah nih SMK Bang Kakak. Jadi SMK ini lahir gara-gara saya dulu ngerasa belajar Quran tuh jauh gitu. Gimana caranya saya bisa dekat sama Quran? Gimana caranya saya bisa memahami Quran ini dengan mudah, dengan benar? Nah, Allah titipkan saya sedikit ilmu, bisa bahasa Arab. Saya tengok Quran ini pakai bahasa Arab. Saya baca isinya, saya baca tafsirnya, saya baca terjemahannya, saya tadaburi isinya, lalu saya sederhanakan dan saya sampaikan ulang di SMK ini. Dan itu jadi azam saya tiap subuh aku harus nyampaikan Quran, walaupun satu ayat. Jadi Allah rubah apa? Bentuk. Yang kedua Allah rubah apa? Cara. Saya balik ke Allah lewat pintu sakit, lewat pintu masalah, lewat pintu sedih. Saya berharap abang kakak masuk ke Allah dan kembali ke Allah lewat pintu bahagia. Itu kenapa saya sekarang bikin apa-apa tuh bahagia. Bahagia camp, roti bahagia, warung bahagia, Jumat bahagia. Banyak sekali kata-kata bahagia. Bikin lagi yang sekarang bahagia pictures. Itu semua jadi doa. Ayo kembali ke Allah lewat pintu kebahagiaan. Bisa tak? Pintu bahagia itu pintu syukur. Jadi jangan sampai kue korket, kue blodar. Udah sakit baru sadar. Kita balik ke Allah dalam kondisi sadar dong. Kita balik ke Allah dalam kondisi beriman. Kita kembali ke Allah dalam kondisi kita yakin dan prasangka baik. Allah pasti tolong kita. Sip tak? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih ya Bang Kakak, Allah bersama kita. Kata-kata itu jadi doa. Bikin paskas bahagia. Itu semua jadi doa. Ayo kembali ke Allah dengan sukacita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kemarin saya bilang Bang Fajar. Bang, S3 Bang. Surga sebelum surga. Itu orang bahagia. Allah udah kasih surga untuk dia. Allah mudahkan. Harusnya kami kemarin naik bis. Geser karena bawa Pak dekan, tak boleh naik bis. Masuk pindah pakai mobil private. Pesawat ekonomi, rasa jet pribadi. Berkahnya bawa Pak dekan. Alhamdulillah. Itulah S3. Apa S3? Surga sebelum surga. Oh iya, Pak dekan ini kan tidak ikut ya. Lupa saya. Oh berarti bawa Pak sutradara berarti. Ada S3 namanya. Apa S3? Antum merasakan tidak kebahagiaan sekarang ini? Sudah mulai ngerasakan nikmat Allah enggak? Ada enggak rezeki dari Allah? Ayo jawab jujur, ada enggak? Ada. Hah? Ayo jawab jujur, ada enggak? Banyak, gitu dong jawabnya. Bukan ada, Mbak. Sangat banyak rezeki dari Allah. Ya kan? Sangat banyak, sangat banyak. Allah tuh amat sangat maha baik sekali. Nah, kaulah. Allah tuh apa? Amat sangat maha baik sekali. Baik Allah sama kita. Dikasih nafas, dikasih jantung.
S3 surga sebelum surga, saudara sampai surga. Yang terakhir Allah merubah waktunya. Saya 2017 ketemu sama pengusaha. Pengusaha itu lagi merintis. Allah tidak takdirkan saya ketemu karena beliau lagi di luar kota. Ternyata 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun kemudian baru saya dipertemukan Allah dengan pengusaha itu. Tapi begitu Allah pertemukan saya dengan 7 tahun kemudian dengan pengusaha itu, rupanya Allah takdirkan saya dengan keluarga besar Paskas Aceh dapat rezeki tanah wakaf 8.000 meter persegi di pinggir jalan. Itu harganya mungkin miliaran, diwakafkan. Jadi Allah takdirkan 2017 kami seharusnya sudah ketemu, tapi Allah tidak bikin ketemu karena beliau lagi di luar kota, saya lagi ke Aceh. Rupanya perjalanan waktu tuh 2023 baru ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Beliau sudah menjalankan bisnisnya di Medan, merintis usahanya di Medan, lalu beliau Allah takdirkan sukses berhasil, lalu balik lagi ke kampung halaman. Ya kan, orang Aceh merantau ke Medan, balik ke kampung halaman membangun. Dan dia juga berpikir, ini tanah mau saya serahkan ke siapa? Mau dikasih ke siapa? Saya udah punya aset tapi tidak tahu mau diapakan. Siapa yang akan menjalankannya? Akhirnya Allah takdirkan beliau mewakafkannya kepada Masjid Kapal Munzalan. Kita akan bikin Surau Munzalan Haritsa Aceh, dan itu jadi KWP, Kawasan Wakaf Produktif di Aceh, Lampas namanya. Jadi semua doa pasti dikabulkan. Coba bilang, Allah hanya merubah bentuknya, caranya, waktunya. Sip? Oke? Jazakumullah khair abang kakak. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Yang benar pasti datangnya dari Allah. Saya mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, wa barakallahu fi umurikum. Semoga Allah jaga kita. Mohon doanya Bang Kakak untuk istri saya Bunda Uwu, untuk anak-anak saya, keluarga saya, mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, kami semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Abang kakak yang ada di seluruh Indonesia, insya Allah besok tanggal 21 Oktober serentak dari Aceh sampai Papua. Yang nonton SMK semuanya ikut terlibat, turun di kota masing-masing, ikut distribusi akbar Selindo seluruh Indonesia. Aceh ada, Medan ada, Papua ada, Jogja ada, Jawa ada, Sulawesi ada. Semua serentak besok insya Allah dari Aceh sampai Papua kita distribusi akbar sambil kita sholawatan, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina.
Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.